Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Kita bertemu lagi hari ini dalam materi Kyoshitsu. Apakah materi Kyoshitsu itu? Minasang bisa perhatikan gambarnya? Ya, betul sekali. Ini adalah kelas. Jadi, kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di dalam ruang kelas. Baik, pertama-tama mari kita pelajari dulu kosakata mengenai benda-benda yang ada di ruang kelas ya. Nah, berikut ini ada audio yang akan saya perdengarkan. Silahkan minasang simak, lalu ikuti ya. 1、棚です。 Ya, silahkan minasang ikuti. 2、地図です。 地図です。 3、時計です。 時計です。 4、ほうきです。 ほうきです。 5、ゴミ箱です。 ゴミ箱です。 6、プロジェクターです。 プロジェクターです。 椅子です。 椅子です。 8、机です。 机です。 9、花瓶です。 花瓶です。 Ya, bagaimana? Sugoi desu ne, minasang. Sekarang mari kita belajar kosakata mengenai posisi. Silakan diperhatikan dulu gambar-gambar berikut. Apakah gambarnya jelas? Di sini letak bolanya ada di atas, betul. Kemudian ini ada di tengah. Yang ini ada di bawah, betul. Kemudian ini ada di samping. Yang ini jelas ya, di pojok. Kemudian ini ada di depan. Lalu yang berikutnya ada di belakang, betul. Dan ini juga ada di samping. Ini akan saya putarkan audio. Silahkan minasang dengarkan, simak, kemudian ikuti seperti sebelumnya ya. 1、上です。 上です。 上にあります。 上にあります。 2、 Silakan diikuti ya. 中です。 中です。 中にあります。 中にあります。 3、下です。 下です。 下にあります。 下にあります。 4、横です。 横です。 横にあります。 横にあります。 5、教室の隅教室の隅。 教室の隅です。 教室の隅です。 教室の隅にあります。 教室の隅にあります。 1、前です。前です。 2、後ろです。後ろです。 隣です。 隣です。Ya, sugoi ne minasang. Nah, tadi ada
kosakata yoko dan tonari. Apakah minasang mengerti perbedaannya di mana? Perhatikan gambarnya di sini. Ini bola dan ini kotak, ya. Sama-sama di sebelah. Tapi yang ini kotak dan kotak. Jadi pemakaiannya untuk yoko ini adalah dua benda yang berbeda. Ya, jadi misalnya pulpen di sebelah meja, maka pakainya yoko. Tapi kalau misalnya ada orang di sebelah orang, misalnya si A di sebelah si B, maka pakainya tonari. Sudah jelas minasang? Boleh kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke pola kalimat. Untuk pola kalimat pertama ada kata benda tempat ni, benda pertama to, benda kedua ga arimas. Nah, arimas ini artinya adalah ada. Kemudian to di sini artinya dan atau koma. Kalau kita kan biasanya menyebutkan beberapa benda banyak itu pakai koma, baru terakhirnya dan ya. Nah, kalau di Jepang itu semuanya pakai to. Lalu di sini ada ni. Ni itu artinya di. Mari kita langsung ke contohnya ya. Kyoshitsu ni isu to tsukue ga arimasu. Kyoshitsu ni isu to tsukue ga arimasu. Ada, bacanya dari belakang ya, ada meja dan kursi di kelas. Atau sebenarnya boleh dibalik, di kelas tetap bacanya dari belakang, ada meja dan kursi. Kira-kira bisa? Baik, kita lanjutkan ke kalimat tanyanya ya. Di sini mohon maaf ada kesalahan tulisan minasang. Di sini harusnya tempat ya. Jadi tempat nih. Nani ga arimasu ka? Ya, di suatu tempat gitu ya, di suatu tempat. Nani ga arimasu ka? Ada apa? Jawabannya benda to, benda to, benda ga arimasu. Jadi kalau bendanya ada 3 silahkan pakai to-nya 2 ya. Kalau bendanya ada lebih dari 3 juga silahkan to-nya berarti ditambahkan oleh minasang ya. Lalu di sini ada mo arimasu. Mo itu juga ya. Jadi misalnya minasang kelupaan ada satu benda atau beberapa benda yang minasang belum sebutkan. Nah, bisa minasang sebutkan dengan mo. Ya. Contohnya di sini, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ada benda apa di kelas? Lalu dijawab dengan kyoshitsu ni isu to tsukue ga arimasu. Ada meja dan kursi. Kemudian lupa nih, kita mau menambahkan toke mo arimasu. Jam juga ada. Baik, kira-kira bisa minasang pahami? Baik, selanjutnya kita akan belajar pola kalimat tentang benda satwa, benda 2 atau tempat no, posisi ni arimasu. Nah, di sini minasang perhatikan sebelum kata arimas, di pola kalimat sebelumnya ada ga arimas, tapi kalau di sini pakainya ni arimas. Namun ni-nya perlu minasang ingat, ini ni harus satu paket dengan ini semua ya. Jadi benda 2 tempat no posisi ni. Nah, ini harus satu paket ya. No, minasang masih ingat kan? No itu untuk kata ganti kepunyaan. Nah, ni di sini kan artinya di. Jadi misalnya kita mau menyebutkan posisinya di atasnya meja. Nya itu no ya. Di atasnya meja. Nah,
ataskan posisi ya, di atasnya meja. Nah, ini harus satu paket, di atasnya meja. Ya. Jadi, pola kalimat ini difungsikan untuk menyatakan posisi suatu benda ada di mana. Gitu ya. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Toke wa kyoshitsu no naka ni arimasu. Ya. Jadi jam ada di dalam kelas. Kemudian untuk kata tanyanya kita pakai doko ni arimasu ka? Benda wa doko ni arimasu ka? Doko itu di mana ya? Lalu dijawab benda no posisi ni arimasu. Di sini boleh benda atau tempat ya, tergantung nanti minasang mau menyebutkannya bagaimana. Contohnya saja langsung. Toke wa doko ni arimasu ka? Jam ada di mana? Toke wa kyoshitsu no naka ni arimasu. Nah, ini kyoshitsu kan kelas ya. Jadi di sini kita menggunakan tempat. Kalau minasang mau menggunakan kata benda juga bisa. Misalnya di samping meja, bisa silahkan minasang ganti sesuai dengan kata yang mau minasang buat. Ya, kalau di sini toke wa kyoshitsu no naka ni arimasu, jam ada di dalam kelas. Baik, minasang, apakah sudah mengerti? Baik, kalau minasang sudah mengerti, mari kita coba ya. Minasang perhatikan gambar berikut ini. Kita coba buat kalimat pertanyaannya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ada apa saja di dalam kelas? Nah, silahkan minasang sebutkan semua ya. Benda-benda kosakatanya yang sudah kita pelajari saja dulu. Nah, bisa minasang jawab dengan isu to, tsukue to, toke to, hoki to, gomibako ga arimasu. Nah, kalau di sini bendanya lebih banyak ya yang mau kita sebutkan, maka to-nya juga disesuaikan. Ya, jadi to-nya juga disesuaikan dengan benda yang sudah kita sebutkan apa saja. Itu ya. Nah, tapi hati-hati minasang, biasanya suka salah di sini. Di terakhir jangan pakai to lagi, tapi pakai ga arimasu. Ya, jadi sebelum arimasu pakainya ga. Baik. Kemudian minasang boleh tambahkan chizu mo arimasu. Karena di sini kan ada gambar peta juga ya. Nah, karena kelupaan nih di kalimat sebelumnya belum kita sebutkan, boleh kita tambahkan chizu mo arimasu. Ada peta juga. Baik, selanjutnya kita juga bisa bertanya dengan hoki wa doko ni arimasu ka? Ya, ada di mana sapu? Kyoshitsu no sumi ni arimasu. Ya, ada di pojok ya. Bagaimana? Bisa kira-kira? Baik minasang, untuk pertemuan hari ini, pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Materi kyoshitsu ini akan saya bagi menjadi 2 ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan materi kyoshitsunya di video selanjutnya. Hai minasang, kore de owarimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Ganbatte ne, semangat.